itu hanya mengandalkan iman tanpa amal soleh, dan juga tidak bisa seseorang itu beramal soleh tanpa dilandasi oleh iman. Oleh karena itu, iman dan amal soleh seperti manusia yang hidup. Ruhnya adalah iman dan amal soleh adalah badannya. Begitulah sekira-kira. Badan kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada ruh. Badan kita tidak bisa berfungsi kalau tidak ada ruh. Meskipun alat tubuh kita sempurna, mata, hidung dan telinga kita masih lengkap ketika kita mati, tapi sesungguhnya karena ruh sudah tidak ada, maka tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian jugalah amal soleh dan iman tadi. Amal soleh yang dikerjakan tidak dilandasi dengan iman, amal itu seperti mati saja, karena tidak ada ruhnya. Dikerjakan hanya bergerak saja, tapi tidak mempunyai dasar. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang beriman dan beramal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang awal, Al-Baqarah adalah surat kedua setelah Al-Fatihah. Jadi jumlah surat di dalam Al-Quran 114 surah, Pak. Suratnya 114. Surat yang pertama dalam Al-Quran Al-Fatihah, dan surat yang kedua setelah Al-Fatihah itu adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini banyak sekali ayatnya. Bahkan surat Al-Baqarah adalah surat yang memiliki ayat terpanjang, terbanyak. Jadi kalau surat Al-Fatihah ayatnya cuma 7, Pak. Tetapi surat Al-Baqarah ini ayatnya 286 ayat. Dan inilah surat yang paling panjang dan paling banyak jumlah ayatnya. 286 ayat. Nah, di awal surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan tentang posisi orang yang beriman, posisi orang yang bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Pada umumnya sebagian ulama kita tidak mengartikan daripada Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut juga ayat mutasabihat, ayat yang samar-samar pengertiannya. Jadi ada ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat, ada ayat-ayat yang samar, ada ayat-ayat yang jelas. Yang samar itu disebut mutasabihat, yang jelas itu disebut ayat yang muhkamat. Alif Lam Mim. Ini salah satu ayat yang mutasabihat. Ayat yang seperti ini banyak yang lain lagi, Pak. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Yasin. Banyak lagi yang lain. Ini ayat disebut ayat mutasabihat. Sehingga walaupun ada ulama yang mengartikannya, tapi banyak pada umumnya sepakat ulama tidak mengartikannya. Separuh ulama yang mengartikannya, tapi lebih banyak ulama yang tidak mau mengartikannya. Hanya Allah yang tahu. Itu dia. Ya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi Quran itu banyak namanya, Pak. Kalau ditanya kitab suci kita apa namanya? Al-Quran. Kitab suci kita namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu punya banyak nama. Ada nama Quran yang lain. Nah, di sini
di surah Al-Baqarah ayat yang kedua ini, dzalikal kitab, Quran itu salah satu nama Quran Alkitab. Jadi dzalikal kitab salah satu nama Al-Quran yang lain Alkitab. Jadi disebut Al-Quran, di sini Alkitab. Jadi kalau dzalikal kitab, ya, Quran itu, jadi nama lain daripada Al-Quran Alkitab. Ya, dzalikal kitabu, namanya ada lagi yang lain, ada Al-Quran, Alkitab, Az-Zikra, pengingat. Jadi kitab Al-Quran itu selain namanya Al-Quran, bernama juga dia Alkitab, bernama juga dia Az-Zikra, dan satu lagi nama Quran Al-Furqan. Itu nama-nama Al-Quran. Jadi banyak nama-namanya. Ya, itu nama-namanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya, petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk, Pak. Kita kalau mau pergi kemanapun, karena dia anggap bahwa perjalanan hidup di atas dunia ini seperti orang yang berjalan. Kehidupan kita di atas dunia diibaratkan seperti orang yang sedang berjalan. Maka orang yang berjalan itu perlu petunjuk. Nah, apa petunjuknya? Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, petunjuk hidupnya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruh. Nah, itu dia. Ya, jadi Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat maknanya. Kalau tulisan Quran itu ini dia, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Quran yang tersurat. Tersurat artinya tertulis. Itu dia. Makna Al-Quran itu bisa jadi makna yang tersurat, bisa jadi makna yang tersirat. Di baliknya itu ada. Ulama-ulama kita mengatakan lagi setelah tersirat, tersurat, tersirat, tersuruh. Itulah yang disebut memahami Quran secara syariat, hakikat, makrifat. Nah, itu dia. Jadi memahami Al-Quran itu enggak cukup syariat saja. Dia mengandung unsur syariat, hakikat, makrifat. Syariat itu tertulis. Tertulis, jelas. Tetapi pemahaman di balik yang tertulis itu, kalau orang sekarang bilang konteksnya, ada teksnya. Teks itulah syariat, konteks itulah hakikatnya. Apalagi Quran kadang-kadang ada bahasa majas, sama dengan hadis juga. Karena itu bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat, mereka tidak cukup melihat Al-Quran dari teksnya saja, karena di balik teks itu ada lagi yang harus kita pahami. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya, dan dia petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Petunjuk. Nah, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Orang yang takwa itu yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu yang pertama beriman kepada yang gaib. Beriman dulu kepada yang gaib, baru menegakkan sholat. Jadi di sini ini maknanya orang yang takwa itu sebelum sholat beriman dulu kepada yang gaib. Beriman dulu kepada yang gaib di sini maksudnya beriman kepada Allah. Allah itu gaib. Jadi kalau ditanya mana duluan iman sama sholat, iman dulu. Beriman dulu kepada Allah. Maka sebenarnya yang harus kita pelajari bukan belajar sholat dulu, Pak. Belajar iman dulu. Nah kita banyak kan kalau sekarang ini belajar sholat dulu. Sholat itu kita pelajari setelah kita beriman kepada Allah. Pelajari iman dulu. Sehingga waktu kita sholat kita yakin kepada Allah. Sehingga waktu sholat kita berserah diri kepada Allah. Sehingga waktu kita sholat kita berzikir kepada Allah di dalam sholat. Kalau enggak kosong juga sholat kita. Ya kalau waktu kecil kita sudahlah kita langsung belajar sholat. Nah di sini harus belajar ruhnya sholat. Iman itulah ruhnya sholat. Nah. Jadi orang yang beriman, orang yang takwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Baru setelah dia beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, barulah dia sholat. Makanya sholat pun di dalam rukun Islam itu yang kedua, Pak. Bukan yang pertama. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu, Pak. Iman dulu memang. Iman dulu. Setelah iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru sholat. Sholat itu amal soleh. Iman itulah ruhnya. Maka berkali-kali Al-Quran minta sama kita iman amal soleh, iman amal soleh. Percaya kepada Allah bukan cukup percaya bahwa Allah itu ada. Nah di sini sementara orang beriman kepada Allah hanya sampai meyakini Allah ada. Yang kedua sampai hanya kepada Allah yang menjadikan. Sedangkan iman di sini dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia bukan hanya meyakini ada Allah, bukan hanya meyakini Allah yang menciptakan, dia sudah berada beserta Allah. Nah itu dia. Ini tingkat imannya. Enggak cukup hanya Allah ada. Itu iman tingkat paling awam. Paling awam. Iman kepada Allah. Percaya Allah ada. Sampai di situ belum hakikat imannya. Belum. Kalau cuman baru meyakini Allah ada. Kalau baru meyakini Allah yang mencipta, baru sampai situ imannya, ini iman awam, iman orang kebanyakan. Dia harus naikkan kualitas imannya sampai dia merasa beserta dengan Allah. Kan beda itu, Pak. Beriman kepada Allah, tapi cuma sebatas meyakini Allah ada, belum. Beriman kepada Allah hanya meyakini Allah yang menciptakan dan menjadikan, belum. Sampai dia merasa beserta dengan Allah, itulah imannya yang benar. Beserta dengan Allah, merasa. Maka selalu saya katakan juga, ketika kita takbir yang benar, ucapan takbir itu jangankan orang tua, anak-anak pun tahu. Tapi hakikat takbir tidak semua orang paham. Kalau soal mengucapkan takbir mudah. Takbir Allahu Akbar. Hakikat takbir Allah Maha Besar. Artinya bagaimana kamu membesarkan Allah?
Nah, kan itu yang mau kita dapat. Bukan sekedar artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang yang takwa kepada Allah membesarkan Allah? Bukan artinya. Kalau kita membesarkan Allah, kita berada di luar kebesaran Allah, itu masih belum mencapai hakikat. Kita membesarkan Allah, berada di dalam kebesaran Allah itu sendiri. Maka dia beserta dengan Allah yang maha besar. Kalau dia membesarkan Allah, berada di luar Allah, maka dia tidak beserta dengan Allah yang maha besar. Yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita beserta dengan dia. Kesertaan kita dengan Allah. Bukan sekedar mengakui. Kalau sekedar Pak mengakui Allah itu ada, anak-anak pun tahu. Maaf, kalau sekedar merasa atau mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta, itu orang jahiliyah Quraisy juga sudah tahu. Udah tahu mereka. Tapi bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan merasa beserta dengan Allah, itu yang tidak dimiliki mereka. Ragu-ragu. Tanda kita tidak ragu-ragu lagi bahwa kita beserta dengan Allah itu. Kesertaan kita beserta Allah ini. Jadi tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Kalau orang baru sampai kepada tingkat yakin kepada Allah, ada, baru sampai ada saja, ini masih diliputi dengan keraguan. Kalau sekedar Allah bagi dia ada. Contoh Pak, kalau saya bilang begini, Allah itu ada di mana-mana. Berbeda dengan ketika saya katakan, hadirkan Allah dalam dirimu. Itu beda Pak. Getarannya itu beda. Allah itu ada, biasa. Allah itu pencipta, biasa. Ketika kita dengar orang mengatakan Allah itu ada, biasa. Ketika orang mengatakan Allah itu maha pencipta, itu pun biasa. Tapi ketika orang mengajak kita, ayo kita hadirkan Allah, itu baru terjadi luar biasa, menghadirkannya. Itulah yang orang tasawuf, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Yang nggak takut mati Pak kalau kayak gini, dijamin nggak takut mati. Kalau sekedar dia baru meyakini Allah ada, masih takut Pak, karena dia belum masuk ke dalam kebesaran Allah. Dia belum masuk kepada kekuasaan Allah. Dia masih di luar kebesaran Allah, dia masih di luar kesucian Allah, dia masih di luar daripada alhamdulillah, dia masih di luar. Yang Allah inginkan kita masuk ke dalam itu, masuk ke situ. Ketika kita katakan alhamdulillah, kita masuk ke alhamdulillah itu. Ketika kita menyebutkan subhanallah, kita masuk ke dalam subhanallah itu. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, kita masuk ke dalam itu. Itulah rasa zu' yang dimiliki oleh orang-orang yang belajar hakikat wal ma'rifat. Tidak takut mati Pak, insya Allah. Insya Allah. Lah kita takut mati ini kan karena kita berbohong kepada Allah. Kita berbohong kepada Allah. Apa bohong kita kepada Allah? Yaitu tadi, subhanallah, subhanallah, Allah yang maha suci, kita nggak masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita nggak masuk, kita di luar Pak. Ibaratnya ini masjid takwa kita yang alhamdulillah Pak, cantik, bagus, mewah. Ada orang nggak pernah masuk, cuman dengar cerita saja. Masjid Takwa Kelambir 5 itu luar biasa. Bangunannya mewah, besar, luas, miliaran membangunnya.
Cuman sekedar tahu, nengok dari jalan sana Pak. Oh cantik ya, besar. Itu berbeda dengan orang yang masuk ke dalamnya ini. Beda Pak. Begitulah kamu membesarkan Allah. Begitulah kamu mentasbihkan Allah. Begitulah kamu bertahmid kepada Allah. Kamu harus masuk ke sana. Supaya kamu hanya tidak cukup mengatakannya, tapi kamu bisa merasakannya. Kalau Allah Maha Besar, kamu sudah sebutkan, apakah kamu sudah merasakan kebesaran Allah? Kalau kamu bertasbih subhanallah, kalau kamu tidak masuk ke dalam subhanallah, kamu tidak akan bisa mentasbihkan Allah. Mengucap tasbihnya bisa, mentasbihkan Allah tidak bisa. Kalau kamu tidak masuk ke dalam kesucian Allah tadi. Kita mengucapkan alhamdulillah, kalau kita tidak masuk ke dalam alhamdulillah, Masya Allah, cuman sekedar ucapan. Ya takut kita mati Pak. Padahal itu kan kita kenapa takut mati? Kita bohong. Kita waktu sholat mengucapkan apa Pak di doa iftitah Bapak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Hidup mati kita milik Allah. Loh kok kita takut mati? Karena kita nggak masuk kepada kebesaran Allah. Kita menganggap hidup itu milik kita. Kita menganggap kematian itu karena kita lupa minum obat atau terlambat ke dokter ke dalamnya. Masuk ke dalamnya itu. Masuk itu bukan mesti hafal. Kalau hafal lebih bagus lagi. Tahu artinya lebih bagus lagi. Kadang orang nggak hafal, maaf, kadang orang nggak tahu artinya, tapi masuk ke dalamnya itu beda Pak. Untuk bisa masuk ke masjid takwa ini, nggak perlu repot-repot. Nggak perlu Bapak tanya bahannya ini apa, jenisnya, harganya berapa. Nggak perlu Pak. Itu kerjaan tukang. Cukup Bapak masuk, datang masuk, buka pintunya, masuk, gerbeb. Begitu juga. Maka orang ada sekarang kan ngaji itu, maaflah ya, kita pun nggak ngerti inilah kadang-kadang. Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna katanya. Masya Allah. Kita nggak tahu ini entah dari mana dapat paham begini. Kalau dikatakan baca Quran tahu artinya lebih baik daripada baca Quran nggak tahu artinya, itu betul Pak. Tapi kalau dikatakan baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada guna, itu keliru. Ya coba tanya sama dia, alif lam mim apa artinya? Yasin apa artinya? Alif lam ro apa artinya? Lah kamu nggak ada guna lah kalau gitu baca itu nggak tahu artinya. Jangankan dia, sekarang ilmu banyak yakinnya sedikit. Nah, agak begitu Pak. Kalau orang dulu Pak yakin dengan ilmunya itu Pak. Nah, yakin dengan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim Fatihah jadi obat sakit gigi kok Pak. Padahal bacanya salah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarahman ngirahim ngaliki yaumiddin. Tajwidnya pasohannya betul nggak itu Pak? Betul nggak itu? Salah Pak. Salah. Siapa yang bilang Bismillahirrahmanirrahim itu betul? Bismillahirrahmanirrahim betul. Bismillahirrahmanirrahim salah Pak. Tapi begitu dia selesai baca Fatihah, orang yang sakit gigi yang dipegang dengan bacaan Fatihah yang salah tapi hati yang benar sembuh. Bacaannya salah, hatinya benar. Hatinya benar tadi apa? Yakin. Nah, ini ya Pak yang payah nyarinya sekarang Pak. Pasih kurang pasih Pak. Tapi yakin nggak ada Pak. Bedanya di situ Pak. Orang dulu tuh Pak Bismillahirrahmanirrahim jalan di atas air Pak. Coba yakinnya itu.
Suatu hari almarhum Allahumma yarham Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin Nasution yang hidup dan tinggal di Kampung Mandeling Jalan Patimura. Kalau saya tidak silap meninggal tahun 90 apa tahun 91, 1990 atau 1991. Suatu hari ada rumah tetangganya yang terbakar. Datanglah orang ke rumah Tuan Syekh mengabarkan bahwa rumah si Polan terbakar. Tuan Syekh keluar dari rumahnya dan begitu dia sampai di depan rumah terbakar, dia tanya, dari mana asal api yang membakar rumah? Rumah ini terbakar, dari mana apinya? Gitu. Maka kata orang itu, api dari kompor Tuan, kompor yang meledak membakar dapur dan membakar rumah. Tuan Syekh itu masuk ke dalam rumah yang terbakar menuju dapur, dan sampai di dapur kompor yang marah itu diangkat, dibuang ke belakang di Sungai Babura. Itu ada sungai di samping, dibuang sama Tuan Syekh. Itu disaksikan orang banyak, Pak, bukan 1-2 orang. Begitu kompor padam, mati api kompor tadi di dalam sungai, bersamaan dengan itu rumah pun padam, Pak. Tidak sempat datang pemadam kebakaran untuk memadamkan rumah yang terbakar. Hanya kompornya dimasukkan ke dalam sungai. Coba. Setelah kejadian itu anaknya namanya udah meninggal juga. Kawan saya kuliah, Allahumma yarham almarhum Mas'ud Nasution. Anaknya ini tanya kepada Tuan Syekh, ayah, apa amalan supaya bisa seperti itu? Apa amalan supaya bisa kayak gitu? Apa jawab Tuan Syekh? Nggak mungkin dia berrahasia. Ini anaknya, anak kandungnya. Apa jawab Tuan Syekh? Tidak ada amalan tertentu untuk seperti itu. Yang penting, yang pentingnya ini, Pak, bukan amalannya. Yang penting kamu dekat dengan Allah. Kalau kamu dekat dengan Allah, maka jasadmu tidak dimakan makhluk. Coba, Pak. Coba. Itu kan masuk dia ke dalam kebesaran Allah. Bahwa api lebih kecil tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dia masuk ke dalam Allahu Akbar. Syaratnya la raiba, tidak boleh ragu. Kalau ragu nanti terbakar, terbakar betul. Ketika kamu masuk itu, hilangkan keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguannya sedikit pun. Kalau ragu, nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Nah, keyakinan ini yang sulit didapat saat ini. Kalau ilmunya, Pak, Masya Allah. Jadi bagi orang-orang tasawuf ini dalam belajar sebenarnya bukan hanya mau tahu ilmunya, tapi dia mau dapat hakikat ilmunya. Apa hakikat ilmu? Yakin. Hakikat ilmu itu yakin. Karena banyak orang tidak mencapai hakikat ilmu, tidak mendatangkan keyakinan baginya, ragu-ragu. Zaman dulu ada cerita guru saya, Pak. Ada ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin illa fil ardi ilallahi rizquha. Tidak binatang melata sekalipun kecuali rezekinya ditanggung Allah, dalam urusan Allah. Jadi binatang yang melata pun, cacing, serangga itu di dalam tanah, itu rezekinya ditanggung Allah. Nah, ketika ustadznya menceritakan ini, bahwa semua rezeki makhluk yang melata pun ditanggung Allah. Nah, dia ingin membuktikan, Pak. Orang dulu ingin bukti. Dia yakin bahwa tidak ada binatang melata sekalipun kecuali Allah yang menanggung rezeki. Dia yakin, dan keyakinannya perlu bukti. Wah, aku yakin ya Allah bahwa semua engkau tanggung ya Allah, tapi aku membuktikannya. Pergi dia ke gua, Pak. Pergi ke gua ingin membuktikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha itu. Ingin membuktikan itu aja. Duduk dia di dalam gua, dicarinya tempat yang enggak ada orang.
Aku mau membuktikan bahwa Allah memberikan rezeki tanpa usaha, tanpa kerja. Begitulah kira-kira. Dia masuk ke dalam gua, duduk Pak, merem saja, berzikir saja, ya kan? Berzikir saja dalam hati, berzikir. Berhari-hari Pak, berhari-hari tidak makan. Sampai pada suatu hari datanglah beberapa orang memburu Pak, memburu hewan buruan. Rupanya hujan. Akhirnya mereka mencari tempat berteduh. Mencari tempat berteduh, masuk ke dalam gua. Di dalam gua ada orang duduk, diam aja. Hei, siapa kau? Diam aja. Hei, makanlah, kami mau makan ini. Ayo makan sini. Diam aja. Nyaut enggak, nengok enggak Pak, diam aja dia. Udah. Ya kan, datang kawannya, aku rasa peka itu, bisu itu, masa nggak ngomong, udah jejelkan aja roti ini ke mulutnya, katanya. Coba dipanggil nggak mau, dipanggil nggak nengok, akhirnya dijejelkan, dia diam aja orang nih, dijejelkan roti ke mulutnya sama orang ini, kelepok. Apa katanya kan? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nggak kemana-mana, orang datang nyolokkan roti sampai dia makan Pak, coba. Sampai begitu orang Pak mau mengambil keyakinan. Begitu. Yakin sudah, ingin bukti. Ya yakin dulu, baru dapat bukti. Betul firman Allah. Yang melata pun ditanggung Allah. Ya aku duduk aja nggak kemana-mana, coba. Nggak ada ikhtiar apa-apa. Dipanggil pun nggak mau datang Pak. Dipanggil nggak mau datang, dinyonyoi roti tadi ke mulutnya Pak. Baru apa keluar dari mulutnya? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Meyakini shadaqallahul azim aja sebegitu Pak. Mau membuktikan keyakinannya sampai sebegitulah kita. Orang kita sudah tidak berangkat dengan keyakinan, ini yang sulit. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Sampai mati datang keyakinanmu. Nah ini kita Pak yang sulit. Karena kita cuma belajar ilmunya, tidak belajar hakikat ilmu. Hakikat ilmu yakin. Setelah yakin baru terbukti Pak. Itu Nabi Musa waktu dikejar-kejar sama tentara Fir'aun itu Pak. Sudah sampai di Laut Merah itu. Mau mundur, mau maju ini laut, mau balik mundur habis. Coba. Ya. Cuman Allah bilang, itu keyakinan. Pukulkan tongkatmu Musa ke laut. Itu firman Allah, Allah suruh. Kan dengan yakin aja Musa mukul itu. Laut terbelah, itu kan yakin, baru ada bukti. Ilmu pun begitu Pak. Kita sudah tahu ilmunya, datangkan keyakinan, baru ada bukti tentang apa yang Allah sebutkan tadi. Inilah tahap kita belajar maunya. Kalau sekedar tahu Pak, ya banyak yang tahu lah. Kalau soal bacaannya bagus, banyaklah yang sudah bagus lah bacaannya. Tapi bukan pula kita mencaci orang yang bagus. Memang baca Quran itu disuruh sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, seindah-indahnya memang baca Quran. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan isi Al-Quran yang benar itu. Enggak cukup. Kecuali kamu harus punya keyakinan. Itu saya bilang tadi, masuk kamu ke dalam Al-Quran itu, masuk kamu ke dalam takbir itu, masuk kamu ke dalam tasbih itu, masuk kamu ke dalam tahmid itu, harus masuk kita. Nah ini, kalau enggak ya enggak.